Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Ya. Mana kabar Pak Sori? Udah lama ini kamu nggak kelihatan. Masih aja Islam? Masih lah konsisten. Anda sekarang sudah mulai jadi Muslim ya, alhamdulillah. Inilah, orang Islam itu teman-teman halunya itu sangat tinggi. Jadi kerjanya siang, pagi, malam halu. Oke, Pak Sori. Saya mengeluarkan satu statement bahwasanya mustahil kamu percaya Al-Quran. Dan bahkan saya sudah katakan dari semenjak setahun yang lalu, saya sudah katakan bahwasanya tidak ada orang Islam itu yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Semua itu omong kosong, nggak ada yang percaya Al-Quran. Ya kalau perspektif Anda berpikiran seperti itu. Tidak, saya bukan mengatakan perspektif saya. Kalau perspektif saya ya, saya meyakini bahwasanya agama saya itu benar. Itu aja. Iya, meyakini beda dengan membuktikan. Kalau meyakini itu kan cuma diyakini aja. Pohon pisang juga Anda bisa yakini kalau itu bertuah bisa. Kan itu yang namanya meyakini. Kita bukan bahas meyakini, kita bahas membuktikan. Mau kita tes? Mau kita tes? Saya nggak bawa data Al-Quran. Saya nggak bawa Al-Quran ini, saya di rumah orang ini. Ya kalau nggak bawa Al-Quran dibawa dulu ya, dibawa dulu. Nanti kita ngomong nggak jelas kalau nggak ada. Ayo silakan. Yang muslim ya, silakan datang kemari, naik kita diskusi ya. Ayo. Jangan naik ke sini, tapi kalian itu modal cuma nekat aja. Al-Qurannya nggak ada, lagi tidak megang Al-Quran. Ayo, silakan. Kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik, ada Sulaiman. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support dan gift-nya, saya ucapkan terima kasih ya. Ya, Sulaiman, selamat malam. Assalamualaikum Abang. Ini orang Islam, contoh orang Islam nggak percaya lagi dengan ajaran Muhammad nih. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Sulaiman. Bentar, di dalam agama Islam. Saya pakai baju bentar. Ya, silakan. Ya, Di dalam agama Islam itu tidak boleh Anda itu memberikan salam kepada orang non-Muslim. Kepada orang Yahudi, orang Nasrani nggak boleh Anda berikan salam. Oke. Yang mana ayatnya yang mengatakan tidak boleh, Bang? Di dalam hadis Muhammad berkata, jangan. Bunyinya gimana, Bang? Ya Tuhan, baik teman-teman, kita harus sabar ya, karena orang-orang yang seperti ini itu banyak sekali teman-teman. Abang nggak pernah ya nonton siaran saya sebelumnya? Pernah, Bang, lewat-lewat saja. Wah, lewat-lewat saja, pantesan masih Islam ya. Abang kapan Islamnya, Bang? Gimana? Abangnya kapan Islamnya, Bang? Kalau Muhammad udah tobat, tapi sayangnya Muhammad udah meninggal sebelum tobat. Yesus sudah tobat ya, Bang? Bang, di dalam Al-Quran, Anda percaya Al-Quran nggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa sosok yang suci di dalam Al-Quran? Ya Allah lah. Kalau saya tunjukkan bahwasanya Isa itu adalah sosok yang suci, gimana? Ya tunjukkan saja, tidak masalah, Bang. Nah, coba buka Quran surat Maryam ayat yang ke-16, coba. Abang bacakan lah, Bang. Kamu punya Al-Quran nggak di situ? Ada, tapi Abang bacakan saja. Oke, karena orang Islam pemalas. Baik, saya tunjukkan. Masya Allah. Surat Maryam ayat yang ke-16 ya. Bagaimana Anda katakan suruh bertaubat sementara sosok yang suci dikatakan? Aduh, baik. Saya bacakan ya, Quran surat Maryam ayat yang ke-17.
Oh, 19 ya, nih. Saya balikkan dulu. 19 bang, 17 Ya, bang. coba kamu baca ini. Kelihatan? Qala innama ana rasulu rabbiki lil kulaman zakiyah. Artinya, Iya, Jibril berkata, orang utusan, alhamdulillah dia utusan, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Alhamdulillah bang. siapa yang suci? Ya Yesus. Nah, kamu kenapa kamu suruh bertaubat? Orang suci kok suruh kamu taubat gimana? Orang Yesusnya Islam. Gimana sih? Yang saya tanya sama kamu, betul nggak di sini bahwasanya sosok Yesus dikatakan di dalam Al-Quran adalah orang yang suci? Ya alhamdulillah. Kalau bagi abang itu. Terus Muhammad suci juga. mana ayatnya? Ya abang cari di Al-Quran lah. Ya nggak ada. Alhamdulillah. Abang ini pintar baca Arab bang, bahasa Arab bisa. Sulaiman, di sini kita bukan mau lomba-lomba baca. Di sini kita lomba untuk memahami. Di dalam Al-Quran, Muhammad itu disebutkan sebagai sosok yang pendosa, mata duitan, Jadi kalau di sesatnya. kalau di Alkitabnya Kristen Yesus sudah bagus gitu ya bang. Bang, coba Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil berkata, siapa di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa saya berbuat dosa? Gak ada. Nggak ada bang. Masya Allah. Apakah data yang abang pegang tentang valid tentang baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sudah valid, Al-Quran. Bang? Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu 1, sesat, 2, mata Sebelah mana, duitan. Ayat mana bang? Jangan asal cakap bang. Ayat Oke. mana? Baik. Dalam Oke. Saya tunjukkan. Kalau saya ngomong, saya tunjukkan. Ya. Allah. Di dalam surat Ad-Duha, ya, saya tunjukkan ya. Oh, dia tidak ngerti ayat Quran. Baca aja bang. Baik, kita tunjukkan. Nah, lagi saya tunggu abang. Abang saya bilang tunjukkan, makanya saya tunggu abang. Baik. Di dalam surat Ad-Duha kita bacakan ya. Oke. Turun aja. Oke. Coba kita baca surat Ad-Duha ayat yang ke-7 ya. Saya balikan lagi kamera saya. Ini orang-orang Islam ini teman-teman kita harus sadarkan ya. Pelan-pelan menyadarkan mereka. Dan dia coba baca. Apa? Wa wajadaka baca. Dan dia wa wajadaka qadan dan fahada. apa arti dolan? Dia memberi Arti dolan apa? Fahada. Apa artinya, Bang? Dolan itu dia artinya memberi- sesat. Dan dia mendapatimu sebagai ini terjemahannya dibikin bingung padahal aslinya sesat ya. Jadi dolan artinya sesat itu kalimat abang sendiri atau ada datanya, Bang? Oke, Jangan sekarang sampai oke. Oke. Gitu loh. Kamu membaca surat Al-Fatihah enggak? Baca. Oke, walad dolin. Tahu apa arti walad dolin? Apa artinya, Bang? Kenapa Bang lebih tahu? Dari tadi kamu. Ya udah kamu di bawah sana. Tidur saja di bawah sana tidur. Ya, silakan. Tanya nggak tahunya. Kan sudah saya bilang. Tidak ada orang Islam yang percaya isi Al-Quran. Nggak ada. Kalau ada orang Islam yang percaya isi Al-Quran, saya terjun dari Monas. Udah dibilang. Nggak ada yang percaya. Mereka itu nggak percaya. Al-Quran mengatakan Muhammad sesat. Mereka nggak percaya. Ya, Al-Quran menyatakan Muhammad mata duitan, orang Islam nggak percaya. Yang orang Islam percaya itu kebalikan isi Al-Quran. Kebalikannya. Ayo silakan. Kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Jaga NKRI. Jaga NKRI. Ya, Jaga NKRI. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera. Oke. Bentar Bang, ya lagi dinyalain dulu ya. Silakan. Mana ini? Saya tanya dulu ya, Bang ya. Shalom. Saya tanya dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya sedang menuju Islam, Bang. Karena kelakuan saya belum sepenuhnya Islam. Di KTP? Di KTP Islam, keturunan tapi. Di KTP Islam. Sudah mengucapkan kalimat syahadat?
syahadat itu bukan diucapkan, Bang, tapi syahadat itu dijalankan. Kita harus bersaksi. Berarti Anda udah lebih pintar daripada Muhammad. Tenang, Bang. Coba fokus kepada pertanyaan saya. Merasa itu apakah tidak boleh, Anda sifatnya orang Islam merasa keakuan itu. Bang, apakah Bukan Anda sifatnya sudah orang mengucapkan Islam, dua keakuan itu. Ini nampaknya sinyal dia delay nih, teman-teman. Apakah Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu tidak perlu ditanyakan, Nah, Bang. beli sinyal dulu, Bang. Dijalankan. Beli sinyal dulu. Ya, beli sinyal dulu ya. Beli sinyal terus datang lagi ke sini. Sudah. Sinyal, beli dulu sinyal. Oke, ya teman-teman sekalian, gini. Kalau teman-teman mau naik ke sini, pastikan teman-teman itu modal sinyal. Nanti kalau sinyal Anda kayak seperti itu, kita saling pening. Begitu. Suara saya sudah selesai ngomong, kamu balasnya 3 hari lagi. Ya, ayo silakan. Ingat ya, teman-teman tolong rekam dan bagikan ini. Saya Edis TV atau Edis Sidabutar itu mengeluarkan statement. Statement saya ini sudah ujinya sudah teruji. Bahwasanya tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Nggak ada. Kalau ada orang Islam percaya Al-Quran, saya Edis TV terjun dari Monas. Ya, nggak ada. Silakan. Kalau nggak percaya naik ke sini. Kita kasih naik ada Rizi. Ya, selamat malam Rizi. Belum sudah bisu, belum sudah ngambek. Ya, kita kasih turun. Teman-teman, kalau mau naik ke sini, pastikan teman-teman itu siap. Ini forum diskusi atau forum debat. Jangan forum ini kita jadikan menjadi ajang caci maki atau ajang hujat. Kalau saya mengatakan tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran, itu adalah statement yang benar atau faktual. Tunjuk ada satu orang Islam yang percaya Al-Quran, saya jilat sepatunya. Naikkan ke sini satu orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau sampai terbukti dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Silakan, bawakan ke sini. Naikkan satu Muslim yang percaya Al-Quran. Kita kasih naik ada Ramli 02. Yuk. Ramli 02. Selamat malam Ramli 02. Halo Ramli. Oke, Ramli nampaknya sinyalnya juga nggak beres. Kita ganti ya. Kita kasih naik ada Ferdi. Iya, Ferdi. Selamat malam, Ferdi. Nyalakan kamera dulu, Selamat malam, Edis TV. Bang, itu ada suara-suara. Coba dikecilin dulu, Bang. Sorry. Iya, Bang. Bang, nyalakan kamera dulu, baru bicara. Silakan. Ini mataku udah sakit. Sorry, nanti agak reda dulu. Baik, saya blokir dulu nih orang ya, karena ini orang agak-agak on ini orang. Kita blokir dulu ya. Oke. Ya. Sudah kita blokir ya. Jadi teman-teman, pastikan ya, kalau Anda naik ke sini, Anda itu sudah mengerti peraturan-peraturannya. Peraturannya apa, Bang? Kalau naik ke sini, 1, nyalakan kamera. 2, Anda harus percaya bahwa agama Islam itu benar. Kalau Anda sudah tidak percaya lagi agama Islam itu benar, berarti Anda nggak perlu lagi naik ke sini. Karena di sini itu adalah sebuah forum yang menyadarkan orang-orang tentang apa itu Islam, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, ya. Statement saya begitu tegas dan terbuka. Statement saya sangat tegas dan terbuka. Kalau ada orang Islam yang percaya Al-Quran, bawa kemari. Nggak ada yang percaya Al-Quran, bohong, itu omong kosong. Nggak percaya kalian, naik ke sini. Kita kasih naik ada bintang bulan.
Ya, Bintang Bulan, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bintang Bulan. Selamat malam. Bagaimana? Suara Anda agak sedikit menggema ini. Nah, coba nyalakan dulu kamera. Aduh, Bang. Oh, udah malu saya Bang lihat orang jadi orang Islam, Bang. Nah, gitu kan enak. Oke, Bintang Bulan. Kita yang nonton ini mau tahu dulu nih, apakah Anda ini seorang Muslim? Muslim. Kenapa dengan perangkat Anda ini? Kenapa dengan perangkat saya? Ya, sekarang sudah bagus. Tadi mendengung seperti Anda bicara dalam air. Oke, sekarang udah bagus. Oh. Oke. Apakah Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya? Berarti Anda percaya bahwa Muhammad takut kepada manusia? Enggak ada itu, enggak ada. Nah. Udah saya bilang enggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Menurut Al-Quran, sebentar. Tenang, biarkan saya selesai bicara. Menurut Al-Quran, Muhammad itu takutnya kepada manusia. Itu Quran yang ngomong, tetapi orang Islam tidak percaya dengan Al-Quran. Dalil mana? Ada Al-Quran di situ? Dalil Al-Quran mana? Dalil di mana? Iya, saya mau nunjukkan dalilnya. Apakah Anda punya Al-Quran di situ? Kalau saya tunjukkan Al-Quran saya, nanti kau bilang ini Al-Quran palsu. Mau nggak bukakan Al-Quran di situ? Biar saya tunjukkan ayatnya. Coba dalilnya, Bang, bukan Al-Qurannya. Dalil di mana? Iya, dalilnya ada di dalam Quran, Peang. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Apakah Anda punya Al-Quran di rumah? Punya nggak? Enggak ada. Nggak punya. Coba. Iya, orang Islam kalau suruh gini, orang Islam kalau suruh baca Quran itu nggak akan mau karena udah dianggap bukunya itu nggak berguna. Baik, saya tunjukkan di dalam Quran ada, Bang, di dalam. Iya, saya tunjuk. Iya, mana? Tadi kau bilang nggak ada. Ada, di samping saya nggak ada. Kalau di lemari ada. Ah, coba kau ambil dulu. Ya, terus malas. Yang kamu tunjukkan itu mana? Yang mana? Ada, di dalam, oke. Ada. Baik, bukakan Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-17. Aduh. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-17. Silakan. Yang mana? Al-Quran mana? Ini ya, Al-Quran. Udah sinyalmu nggak jelas, kamu pemalas, baca Quran nggak mau. Pantesan masih Islam. Musuh orang Islam itu adalah rajin memahami Al-Quran. Semakin dia rajin membaca Al-Quran, semakin dekatlah waktunya untuk meninggalkannya. Buka surat Al-Ahzab ayat 17. Astaga. Al-Ahzab 17. Al-Ahzab 17. Sebentar. Nggak ada, Bang, di sini. Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad takut sama manusia, nggak ada. Baca dulu. Coba kasih tahu. Baca surat Al-Ahzab 17. Nggak ada. Di sini. Coba yang Abang. Kamu aja belum baca kok. Teman-teman tahu nggak kenapa dia seperti itu? Coba tampilkan biar saya yang baca. Tampilkan di layar. Pasti nggak ada terjemahannya nih. Saya tahu kenapa orang muslim ketakutan karena nggak ada terjemahannya di situ. Nah, coba balik layarnya biar saya yang bacakan. Tunggu sebentar, tenang Bang, tunggu sebentar. Ya kalau di sini nggak ada, Bang. Aku mau tengok yang Abang dulu. Di mana? Baik. Di mana? Iya. Saya tunjukkan saya. Al-Ahzab. Ya. Ayat yang ke-17. Ya. Memang luar biasa, mereka tidak percaya dengan isi Al-Quran ya. Sungguh nekat percaya, yang nyata. Abang yang ya kami percaya Al-Quran. Percaya semua. Surat Al-Ahzab. Bentar. Surat Al-Ahzab. Ayat yang ke-17. Ya. Bentar, sabar, lemot nih ya, jaringan saya.
Mana bang, lama kali, ada nggak? Ya, sebentar ya. Mana aku mau perlihatkan kalau Nabi itu takut sama manusia, mana dalilnya? Aku mau Surat sorry maksud saya bukan 17, 37. Al-Ahzab 37, silakan. Iya. Coba. Iya, coba cek dulu Al-Ahzab 37. Oke, Al-Ahzab 37 ya. Di sini nggak ada Al-Ahzab 37 memang ada, tapi ya coba dari abang dulu mana? Oke, saya tampilkan. Mana? Oke, Ya, saya mana? tampilkan ya. Saya tampilkan. Saya balikan dulu kamera saya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Oke. Ya kan? Ya kan? Oke. Ya, Apa dikatakan di sini? Apa dikatakan di sini? Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Nah, siapa di sini? Kamu yang takut kepada manusia ini? Coba ulang. Dan kamu itu Oke. salah, bang, itu salah. Ya sudah. Sekarang saya tanya, siapa di sini kamu? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Siapa kamu di sini? Iya, kamu orang lah, dia lah, bang. Siapa? Namanya siapa? Kamu itu siapa? Ya kamu dia, tapi nama Iya, orang siapa? Kamunya siapa? Siapa di situ kamu? Kata apa nama takut sama manusia. Tapi di situ nggak ada kan? Yang Iya, namanya ini Muhammad. kamu. Kalau begitu, oke, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya. Perhatikan. Lihat ya. Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah. Jangan dimatikan kameramu. Jangan dimatikan kameramu. Nyalakan. Nanti kebuka. Nyalakan. Jangan kabur ya. Ciri-ciri dia mau kabur nih. Nggak kesaya kabur. Coba nyalakan dulu kamera. Kita nggak bisa ngomong. Oke, baik. Terima kasih. Nih ya. Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Siapa itu? Zaid. Yang dimerdekakan oleh Nabi. Dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu. Biarkan istrimu Zainab binti Jahsy dalam ikatan pernikahan denganmu. Dan jangan mentalaknya. Dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu, wahai Nabi, menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan kamu dengan mantan istrinya tersebut. Cuit. Allah, ini kalau soal cewek dia. Memang Allah ini kalau soal perempuan seneng banget dia, Nabi Muhammad. Ya. Dan kamu menyembunyikan. Dan Allah menyampaikan apa yang kamu sembunyikan. Nih, kamu takut orang-orang munafik akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya. Jadi siapa yang takut di sini? Siapa yang takut? Siapa yang takut kepada manusia? Nggak ada, bang, nggak ada itu. Ya udah, ini kamu baca ini. Coba. Dan kamu takut kepada manusia nih. Coba nih. Perhatikan nih. Perhatikan ya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia? Mana bang, mana baca? Nggak ada tuh, bang. Sudah saya bilang. Kan sudah saya bilang, tidak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau mereka percaya Al-Quran, mereka akan meninggalkannya. Ya udah, tidur dulu. Ya, tidur dulu di bawah sana. Ya, tidur kalau di bawah sana, tidur. Ayo, silakan. Ya.
Teman-teman sekalian, saya ini kurang bagaimana lagi memberikan kesempatan kepada kalian. Kalian tahu nggak kenapa Abdul Somad, Adi Hidayat, ya Felix Xiao tidak berani naik ke sini? Mereka ngintip-ngintip itu, ngintip-ngintip. Kenapa mereka tidak berani naik ke sini? Karena mereka tahu bahwa yang saya katakan itu benar. Orang-orang awam datang ke sini mencoba-coba ingin membantah saya. Tetapi bagaimana mereka membantah saya? Mereka seperti menepuk air. Akhirnya apa? Keciprat ke muka mereka sendiri. Ya. Ayo, silakan. Siapa di antara kalian yang muslim yang bisa membuktikan bahwa kamu percaya Al-Quran? Penggemar saya dari Madura sudah datang Pak ya. Ya, silakan. Rama Madura. Selamat malam, Edis. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera dulu. Bang, kamera wajib nyala dulu, Bang. Nyala dulu. Nyala dulu kamera. Nah, mantap. Silakan Bang, Rama Madura, silakan. Ya. Kenapa? Saya mengatakan bahwa mustahil kamu, maksudnya orang-orang Islam, itu percaya Al-Quran. Nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Al-Quran itu cuma jadi buku pajangan aja. Atas dasar apa kamu bilang seperti itu? Oke. Kalau Anda percaya Al-Quran, maka Anda harus mengakui bahwa Muhammad digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang mata duitan. Betul nggak? Nggak percaya Al-Quran lagi ya? Baik, kita tunjukkan ayat-ayatnya. Baik, saya akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Muhammad itu seorang yang mata duitan, ya. Baik. Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha Abasa. Surat Abasa. Kita mulai dari ayat yang pertama ya. Oke. Saya balikan dulu kamera saya. Kita menyuruh orang Islam percaya Al-Quran biar mereka segera meninggalkannya. Baik. Surat Abasa ayat yang pertama. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia, si orang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Akan tetapi, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa maksudnya ini? Yaitu pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya. Maka kamu Muhammad melayaninya. Kita ulang lagi, karena orang muslimnya memang agak lemot ya. Jadi kita harus pelan-pelan ngajari mereka, karena mereka sering membenturkan kepalanya ke ubin. Jadi agak lemot. Coba. Nih, saya bacakan mulai ayat yang pertama ya. Dia, maksudnya Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Pertanyaan saya, apa penyebab Muhammad bermuka masam dan berpaling? Macet. Ayo, terus. Bang Rama Madura, saya tanya dulu Bang ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling nih, penyebabnya nih apa rakyat? Apa penyebab dia bermuka masam dan berpaling? Itu kan ada di bawahnya tuh, ayat tuh. Iya, karena seorang buta datang kepada dia, betul? Nah, siapa orang buta ini? Nah, kita bacakan ya. Nih, menurut kitab-kitab tafsir, yang dimaksud orang buta yang datang kepadanya ini adalah Abdullah bin Ummu Maktum. Karena dia datang kepada Muhammad. Karena dia orang buta, tidak punya duit, miskin, Muhammad bermuka sepet. Tetapi, jikalau... Gimana? Itu kan menurut kamu. Kok menurut saya? Oke, kalau begitu apa penyebab Muhammad bermuka masam? Makanya mengartikan Al-Quran itu jangan sudah, baik, sekarang saya mau belajar kepadamu. Apa yang menyebabkan Muhammad bermuka masam? Masalahnya biar macet. Dah.
Marama Madura, Gus bagusan kamu bakar-bakar sate. Udah, Marama Madura di bawah aja ya. Udah saya bilang teman-teman, nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran. Kalau yang percaya Quran pasti sudah meninggalkannya. Gimana? Ayo, naik. Teman-teman yang Muslim ya, janganlah datang ke sini itu dengan modal nekat. Makasih Bang Tobias. Terima kasih Bang Tobias. Thank you. Oh ya, teman-teman, saya barusan mengupload satu video tentang rumah apologet. Jadi itu untuk memuaskan orang-orang yang diledekin sama Rudy Iskariot. Karena Rudy Iskariot tuh sering bikin video ngeledekin para teman-teman Edis TV. Ya kan, orang-orang yang support Edis TV diledekin. Ya tuh, Edis kamu support beri rumah apologet, ternyata rumah apologetnya nggak ada katanya. Jadi kita sudah bikin videonya, rumah apologetnya, tapi teman-teman, seperti yang ada di video tersebut, ya, di dalam video tersebut saya bilang bahwa rumah apologet itu sudah kita beli di bulan ini, bulan Desember ini, dan sudah beres. Semuanya sudah selesai, teman-teman ya. Ada sesuatu yang rinciannya, tapi saya nggak bisa cerita-cerita sama kalian, ya. Teman-teman, kita masih memerlukan untuk pengisian tuh. Kalau teman-teman lihat tuh kan masih kosong sama sekali. Kalau saya sih nggak peduli mau kosong begitu ya biarin aja. Cuma ketika orang main ke sini, dia berdiri terus. Berdiri. Karena apa? Ya karena belum ada apa-apanya, tidak ada kursi, tidak ada apa-apa. Begitu. Jadinya saya suruh duduk di kursi yang nggak sampai sedengkul itu tingginya, semata kaki. Nah, duduk begitu. Jadi kalau ada teman-teman yang main ke sini, memang belum ada kursinya. Nah, teman-teman, rencananya itu memang seperti itu, teman-teman. Kita mau isi kursi, terus kita bikin baterai, menyimpan arus listrik. Karena di sini tuh pakai solar system, solar panel, begitu. Kalau malam baru pakai PLN, kalau siang pakai solar panel. Ya, saya saja tidak nyalakan heater, supaya apa? Heaternya harus heater tempel. Ya, nanti kalau saya ceritakan lucu-lucu lah pokoknya di sini. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman tergerak hati ingin mensupport ya rumah apologet ini pengisiannya, teman-teman bisa support di sini ya. Saya tunjuk, atau teman-teman bisa nonton video yang baru saja saya upload, ada di YouTube maupun di TikTok saya. Nah, teman-teman, ini saya tampilkan lagi, karena ini udah hari-hari terakhir ya teman-temannya, mungkin hanya beberapa hari lagi saja teman-teman kita sudah tutup untuk kolektor rumah apologet ini. Nah, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ ya. Walaupun rumah apologet kita sudah kita beli, tapi di dalamnya masih kosong, nggak ada apa-apa, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mensupportnya, teman-teman bisa support lewat situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau ada berkat berlebih, nanti tidak kehilangan nomor kontaknya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, itu ada tulisan berjalan. Di situ ada Bank BRI juga, ada Zelle, ada PayPal, ada semua di situ. Kalau teman-teman mau mensupport. Ya, jadi saya masih menerima pemberian atau kado Natal dari teman-teman sekalian untuk penyelesaian rumah apologet ini. Ya, sudah saya upload. Kalau teman-teman mau lihat video selengkapnya, silakan mampir ke profil saya. Silakan teman-teman tonton sendiri ya. Walaupun sudah ditonton oleh puluhan ribu orang, tapi yang mensupport itu nggak lebih dari 6 orang. Ya, itulah. Memang karena teman-teman yang seperti yang saya katakan, yang mensupport itu memang tidak ada 0,1%-nya. Seperti itu. Karena memang seperti itulah keadaannya. Ya, itulah ya. Oke, kita kasih lanjut lagi. Saya ganti dulu background saya. Bentar ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Mari ya, silakan yang muslim-muslim buktikan perkataan saya ini ya. Oke, kita kasih naik ada Jaga NKRI. Ini yang tadi teman-teman. Kita berikan kesempatan ya. Semoga sinyalnya dia udah. Ya, Jaga NKRI, Bang. Karena delay, Bang. Saya ngomong, Anda terima 3 detik kemudian. Jadi makanya saya turunkan. Sekarang kita tes sinyal dulu ya. Iya. Oke, coba. Apakah Anda seorang muslim? Sedang menuju muslim. Sedang menuju muslim. Baik. Apakah Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat?
Jadi 2 kalimat syahadat itu bukan sekedar diucapkan, Dis, tapi dilakukan. Bang, tenang dulu Bang, tenang dulu. Saya setuju dengan Anda bahwa implikasi 2 kalimat syahadat itu artinya Anda tidak boleh menjadikan sesuatu yang lain sebagai ilah, betul? Betul. Nah, ternyata pemahaman Anda itu tidak sejalan dengan pemahaman Muhammad. Nah, menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu masuk surga, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Betul? Terus. Lanjut. Oke, sekarang apakah Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya. Nah, berarti menurut Muhammad Anda akan masuk surga, betul? Gini, masuk ke Nggak surga percaya atau sama tidaknya. Muhammad. Ada masa pembayaran karma, ada pembayaran dosa dan penebusan dosa, Dis. Jadi kita jika sudah melakukan sesuai syariat Islam, Kenapa Anda tidak percaya Al-Quran? Kenapa Anda tidak percaya Muhammad? Barang Yes. siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia akan masuk surga. Ya, lanjut. Loh, Anda percaya atau tidak? Lanjut, coba. Saya pengen dengar statement Anda. Loh, itu ucapan Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia akan masuk surga. Sekalipun orang tersebut berzina, sekalipun orang tersebut mencuri. Ini bertentangan dengan pemahaman Anda bahwa 2 kalimat syahadat itu... Jadi, Maha Penyayang, kalaupun Anda sudah berbuat maksiat, Anda bertaubat, Anda pasti diterima, Dis. Nggak ada bertaubat. Terima kasih Bang Tobias. Kalau bertaubat di dalam Al-Quran, tidak ada jaminan surga. Tidak ada jaminan surga Lanjut. untuk orang yang bertaubat. Sekarang gini, saya tanya nih, surga dan neraka itu apa? Coba aku tanya. Kok lari ke situ dulu? Jangan lari ke sana dulu. Coba didengarkan. Kamu dengarkan ini. Ini orang udah bosan dengar ini. Coba dengarkan ya, dengarkan ini. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Masuk surga. Itu bertentangan dengan statementmu yang tadi. Jadi metafora itu jangan diartikan mentah-mentah, Dis. Harus dikupas lagi. Metafora. Terima kasih Bang Tobias. Thank you Bang Tobias. Makasih Bang. Jaga NKRI. Saya ini membaca hadis. Saya ini membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, apa janji Allah bagi orang-orang yang taubatan nasuha? Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubatan nasuha. Apa arti taubat nasuha? Taubat yang bersungguh-sungguh. Itu udah jelas, Oke. kamu jelasin. Nah, menurut Al-Quran, jikalau seorang muslim taubat nasuha, maka mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan masuk surga. Jadi umat muslim itu kalau bertaubat dijanjikan mudah-mudahan, tapi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Loh, mau saya tunjukkan ayatnya? Jangan ditelan mentah-mentah, itu harus dikupas Nggak, lagi. mau saya tunjukkan ayatnya? Nggak, mau saya tunjukkan ayatnya nggak? Dis, dengar nih, tadi kan bilang mudah-mudahan itu semoga, artinya berdoa, Dis. Bukan berarti tidak diterima. Itu artinya masih ada Iya, harapan. mudah-mudahan itu pasti. Sebentar, mudah-mudahan itu kepastian atau ketidakpastian? Harapan, Dis, itu. Oke, harapan. Artinya belum tentu kejadian, betul? Belum tentu kejadian, namanya manusia itu pasti berharap, Dis. Sekarang tanya nih, kamu besok hidup apa enggak? Gimana sih ini orang ini? Itu ibarat kata begini loh, begini. Jaga NKRI. Kamu bekerja secara sungguh-sungguh. Kamu bekerja, berangkat jam 7, pulang jam 7. Tidak boleh melakukan kesalahan. Mudah-mudahan nanti kamu saya gaji. Itulah agama Islam. Nih, saya tampilkan. Sebentar, jangan ngomong. Saya tampilkan. Kamu nggak mau nampilkan ayatnya. Kamu orang-orang Islam di sini sudah nggak punya dasar Al-Quran. Nih, kamu baca ini. Coba bacakan dulu.
Wahai Yang mana, yang mana? orang-orang yang beriman. Nih ya, surat At-Tahrim ayat 8 ya, betul? Oke. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Apa janji Allah? Mudah-mudahan Robbu akan menutupi kesalahan. Mudah-mudahan. Kalau bertaubat, malah janji Allah bukan kepastian, malah mudah-mudahan. Tetapi kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa kamu bertaubat, kamu tetap mencuri berzina, masuk surga. Inilah kesesatan agama Islam. Gimana? Tapi dijalankan. Itulah syahadat sesungguhnya. Dijalankan. Kamu nggak dengar yang saya putar tadi videonya? Syahadat itu dijalankan. Sebentar. Coba kamu saya suruh ngartikan. Man kola. Apa bahasa Indonesianya? Siapa yang berucap, betul? Tenang. Kamu ini man kola. Aduh, ini kamu ngomong terus nih kamu nih. Man kola. Apa artinya? Jangan menyesatkan lah. Udah jelas syahadat. Udah kau tidur di bawah sana. Menyesatkan bagaimana? Kamu yang tidak dengar dari tadi. Gimana sih? Makasih Kamila, makasih. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah kata kola. Man kola. Siapa yang berkata, saya putarkan lagi, biar orang muslim ini sadar agamanya itu, kalau bertaubat itu justru mudah-mudahan kamu diampuni. Ya, dengarkan ini, dengarkan. Coba, bukan saya yang ngomong, tapi Muhammad, dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang kata, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Kan sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah berkata, kola itu maksudnya ngomong. Ketika dia sudah berkata, la ilaha illallah itu, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Itu artinya tidak ada di situ pertaubatan. Karena kalau taubat nasuha, arti taubat nasuha itu adalah taubat yang dia tidak akan mengulangi lagi. Murni taubatnya. Malah mudah-mudahan diampuni sama Allah kalau taubat nasuha. Tapi kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Gimana kalian ini? Masih saja kalian ingin memutar-mutar perkataan Muhammad. Sudah saya bilang, kalau kamu nonton siaran saya ini, tidak mungkin kamu akan membantah saya. Ya, Al-Faizar, silakan nyalakan kamera Anda. Waduh, berisik sekali nih kamu Al-Faizar. Kamu di mana nih Al-Faizar? Jalan. Pulang dulu nanti kalau udah di rumah, masuk lagi. Di jalan juga naik. Pastikan teman-teman, ketika teman-teman mau naik, silahkan teman-teman amankan dulu situasi sekitar ya. Jangan kalau di tengah jalan nonton aja lah dulu. Jangan keburu-buru naik. Pulang dulu ke rumah ya. Ayo silakan. Masih dengan tema yang sama, mustahil kamu percaya Al-Quran. Oke. Kita kasih naik ada Fortis Fortuna Adiufat. Ya, silakan Fortis Fortuna. Halo Fortis Fortuna. Baik, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Irfan Nipang. Oke, Irfan Nipang. Ya. Irfan Nipang, silakan nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim, Bang? Selamat malam, Bang. Selamat malam. Apakah Anda seorang Muslim? Saya Katolik, Bang.
Oke, baik. Saya Katolik, Bang. Nampaknya dia nggak ngerti channel ini buat channel apa ya. Baik. Faizal Amin, silakan. Faizal Amin, nyalakan kamera Anda. Ya, Faizal Amin, silakan. Nyalakan kameramu. Sudah ngambek dia, sudah mogok bicara. Mogok makan, mogok bicara. Aduh. Mogok bicara. Makasih Kamila Snejer, makasih. Teman-teman sekalian, ini kan forum terbuka. Forum ini forum yang bisa disaksikan oleh siapapun. Teman-teman sekalian, apakah kurang bagaimana lagi saya membuktikan bahwa tema saya itu memang tidak ada yang bisa bantah. Ini tahun sudah mau berakhir loh. 2025 itu segera berakhir. Tapi tidak ada satupun orang Islam yang bisa membantah. Setiap naik ke sini selalu babak belur saja kerjanya. Hendri Rabani, ya silakan. Hendri Rabani. Ya, silakan Bang Hendri, nyalakan kamera dulu. Oke. Halo Bang Hendri, gimana kabar Bang? Kabar baik, Dis. Iya, gimana Bang? Masih saja Islam Bang? Masih, Dis, aku pakai peci lah, Dis ya. Masih saja Islam, sungguh nekat yang nyata. Bang, kira-kira nih, apakah yang saya katakan dari tadi itu fitnah atau sungguh nyata? Sungguh memang itu betul-betul tertulis dalam ajaran agama Islam? Sangat fitnah, Dis. Fitnah katanya. Yang mana yang fitnah yang saya ucapkan tadi? Coba biar saya bahas lagi. Yang bermuka masam, yang berdada payudara lebar, sudah gitu yang apa tadi? Banyaklah dari sebelum-sebelumnya. Astagfirullahaladzim. Dia katakan katanya saya fitnah, saudara-saudara. Baik, saya tampilkan lagi ya. Aduh, memang berat, saudara-saudara ya. Saya tunjukkan surat Abasa, ayat yang pertama nih. Saya balikkan kamera saya Bang ya. Mudah-mudahan dia mengerti isi Qur'annya ya teman-teman ya. Karena orang Islam ini memang nggak ngerti isi Qur'annya. Baik, Bang, kelihatan di sini Bang ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Siapa di sini yang bermuka masam Bang? Bisa jadi Edis, bisa juga. Bisa jadi Astagfirullahaladzim. Dia Muhammad bermuka masam, kok bisa dibilang saya? Ini gimana ini? Siapa yang bermuka masam Bang? Aku bilang Nabi Muhammad bisa, Edis juga bisa itu. Bukan, menurut ayat ini, waktu ayat ini ada, saya kan belum lahir Bang. Kenapa saya yang difitnah? Dia maksudnya itu adalah Muhammad, kok bisa jadi saya? Ya Tuhan, apapun kesalahannya, salah tersebut harus ditimpakan kepada orang kafir. Nih, kita bacakan tafsirnya ya, tafsirnya nih. Terlihat nih ya, tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Ummu Maktum, datang meminta bimbingan. Kalau ada orang buta meminta bimbingan kepada Muhammad, Muhammad bermuka masam. Karena apa? Ya karena nggak punya duit. Kita teruskan, ya. Nih. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, si orang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa? Dan atau ia ingin mendapatkan pelajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa maksudnya ini? Ya, kita baca lagi ya. Tafsir Al-Muyassar, ya. Kita bacakan. Namun orang-orang yang merasa, mana ya? Nih, adapun orang-orang yang merasa cukup dengan dirinya karena memiliki harta.
Siapa maksudnya? Pembesar-pembesar Quraisy ini. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, yakni pembesar Quraisy, maka Muhammad apa? Di ayat ke-6, maka kamu melayaninya. Jadi sudah jelas ayat ini menunjukkan bahwa Muhammad mata duitan. Itu kan tafsir orang. Oke, kalau gitu coba jelaskan kepada saya, siapa yang berwajah masam di situ? Ini Dis, ini kita Al-Quran ini kitab yang nyata, ya kan? Ini aku nyatakan sama Anda ya. Jadi di situ orang yang buta itu orang yang tidak membaca kitab, bisa jadi Edis juga. Sulit. Sulit bener banget. Ya kan? Itu yang pertama. Tafsir bebas ala Henry Rabai. Tunggu ya, aku ngomong lu. Ini Al-Quran ini bukan cerita-cerita dongeng, Dis. Ya sudah, kalau begitu siapa orang buta yang datang kepada Muhammad namanya? Orang buta itu orang yang nggak ngerti agama. Namanya orang siapa? Namanya? Sekarang, Dis, aku baca Al-Quran tuh bukan untuk dongeng-dongengan, itu nyata. Untuk sekarang ini. Ya, Bang, oke, saya tunjukkan lagi satu ayat ya. Bang, bahkan ya Bang ya, kalau mau ngomong sama Muhammad, itu wajib ngasih duit dulu loh. Kita tunjukkan ya. Perhatikan. Saya tunjukkan ayatnya. Abang ada Al-Quran di situ? Ada nggak Al-Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Baca baik, Bang Edis, baca aja. Kita akan tampilkan ya. Bagaimana tapi para penerjemah ini memelintirnya. Baik, saya tunjukkan. Surat Al-Mujadalah. Bentar, sabar ya. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Silah disimak dulu Bang. Lihat Bang, lihat sini Bang. Oke, baik ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah. Tapi dibilikin tanda kurungnya, kepada orang miskin. Padahal aslinya, ya sedekahnya kepada Rasul. Lihat nih, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan duit sedekah. Ini dalam tanda kurung ini aslinya nggak ada ini. Ini para penerjemah ingin menutupi Muhammad yang mata duitan. Coba dibuang aja dibuang dalam kurungnya ya. Dalam kurungnya saya buang. Oke, baik. Kita buang dalam tanda kurungnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Dan jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Memang. Ayo balik. Odis. Ya silakan. Karena kau belajar lagi aja. Jadi gini. Jadi oke lah aku jawab yang tadi ya. Silakan. Jadi kalau kita berbicara sama khusus dengan Rasul ya. Ini Rasul khusus. Ya kan? Aku secara rahasia khusus. Aku ini harus sedekahkan ilmu kepada Bang Edis. Udah Bang, ini nampaknya tafsir Kanuragan. Oke, tidur dulu di bawah sana Bang. Ini tafsirnya udah. Aduh. Jadi udah saya bilang teman-teman, nggak ada orang Islam yang percaya Al-Quran, teman-teman. Nggak ada. Al-Quran itu teman-teman menceritakan tentang sosok Muhammad, digambarkan sebagai sosok yang berdosa, sosok yang sesat, sosok yang mata duitan. Makanya di dalam Al-Quran tersebut dijelaskan sesuatu yang jelek-jelek tentang Muhammad. Tetapi orang Islam mengatakan Muhammad suri tauladan yang baik. Aduh, Herman jaringan mereka. Ayo, coba satu muslim naik ke sini, tapi yang pinter dah, yuk. Ya. Kita kasih naik Taufik Hidayat. Yuk, Taufik Hidayat. Ya, Taufik Hidayat, silakan nyalakan kamera. Kita kamera dulu. Oke. Malam, Din. Malam.
Taufik Hidayat, sudah nyimak dari tadi ya? Baru aja. Oke. Bukan Kita sambung yang tadi nih. Betul atau salah, Muhammad berwajah masam kalau ada orang miskin, orang buta datang kepada dia? Enggak juga. Baik, kita tampilkan ayatnya. Orang muslim kan nggak percaya dengan Al-Qur'annya. Ya, Kalau percaya udah ditinggalkan agama Islam. Baik, saya tampilkan lagi. Kita uji setiap muslim yang naik ke sini ya. Saya balikan dulu kamera saya. Baik. Oke. Kawan. Ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Pertanyaan saya, apa penyebab Muhammad bermuka masam dan berpaling? Gini Dis, itu berkenaan dengan datangnya seorang yang buta. Oke, seorang yang buta. Namanya siapa? Ummul Maktum. Oke. Kamu tahu laki-laki apa cewek Ummul Maktum itu, Dis? Baik, kita bacakan ya. Nih. Terlihat perubahan dan rona masam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berpaling. Nabi berpaling karena seorang laki-laki buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, datang meminta bimbingan. Oke, sudah? Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita ke ayat berikutnya. Ayat 2-nya ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Oke. Tahukah kamu, barangkali ia, si orang buta tadi, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa orang-orang ini? Ya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa mereka ini? Gak kelihatan, Dis. Udah mulai pura-pura sinting. Oke, kita baca tafsirnya pelan-pelan, pelan-pelan. Siapa maksudnya orang-orang ini? Ya. Namun adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, siapakah mereka? Para pembesar Quraisy. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup atas harta mereka, maka kamu melayaninya. Jadi inilah sosok Muhammad yang dibangga-banggakan oleh umat muslim. Kalau ada orang yang buta, yang tidak punya duit datang kepada Muhammad, muka Muhammad masam. Tetapi jikalau yang datang kepada dia adalah para pembesar Quraisy yang banyak duitnya, Muhammad langsung melayaninya. Pertanyaan saya, betulkah di situ Muhammad membeda-bedakan orang? Kata siapa? Bang, lanjutin benturin kepala ke Ubin. Lanjutin benturin kepala ke Ubin ini. Ke Ubin terus. Diam. Jelas nggak di situ Muhammad mengadakan pembedaan? Tidak, aku rasa tidak. Gini, Dis. Udah tidur di bawah dulu. Aduh. Kira-kira gimana teman-teman? Kurang bagaimana lagi saya menjelaskan kepada kalian, wahai orang-orang muslim. Al-Quran saja tidak kau percaya lagi, apalagi saya. Aduh, berat. Coba yuk, naiklah satu muslim yang betul-betul mengerti agama Islam. Orang jadi gregetan loh ngeliat kalian ini. Aduh, ya. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Bentar. Rian, coba Rian. Yang nonton saja pada gemes sama kalian itu. Halo Bang Edi. Ya, halo Bang Rian, silakan nyalakan kamera dulu. Makasih ya Kamila Sajer, makasih. Bang Edis, aku ada pertanyaan Bang Edis. Iya, nyalakan kamera dulu Bang. Kamera nyala dulu baru ngomong. Di sini itu wajib nyalakan kamera. Kecuali orang-orang yang kabur kan. Teman-teman, kalau kamu masih bangga, kalau kamu masih percaya dengan agama Islam, kenapa kamu tidak nyalakan kameramu?
tunjukkan kebanggaanmu dan tunjukkan keyakinanmu bahwa Islam benar. Rian Saputra, SPSI. PSI, setahu saya PSI itu ukuran tekanan angin. Ya, silakan Rian Saputra, nyalakan kamera dulu. Tunggu. Sarjana wah, lari lagi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ini berat ini Bang, tema ini Bang. Orang-orang muslim gak akan berani naik Bang. Karena apa? Ya karena kalau naik sama saja mentung kepalanya sendiri. Ayo, Al-Faizar. Waduh, udah dibilang Al-Faizar. Al-Faizar, coba kamu ke tempat yang gak berisik. Karena berisik sekali. Udah di rumah ini Bang. Nah, coba nyalakan kamera. Siap. Ini udah nih. Kamera nyala dulu. Oke, sudah nyimak dari tadi ya? Udah Bang, udah. Nah, silakan tanggapanmu, silakan. Jadi yang dari tadi saya simak itu Bang, maksudnya Muhammad bermuka masam itu, Muhammad sedang lagi berbincang dengan petinggi Quraisy, sedangkan si buta itu datang memotong pembicaraan begitu Bang, jadi nggak sopan. Jadi Muhammad kan manusia biasa Bang, jadi ya wajar lah dia bermuka masam, ya kan? Di situ udah ada penjelasannya paling bawah itu. Baik, jadi menurutmu Muhammad membeda-bedakan orang nggak? Tidak Bang, tidak. Umat Muhammad itu selalu didoakan Bang, bahkan akhir hayatnya. Baik, kita bacakan lagi ayatnya. Baik, kita tampilkan dari ayat yang pertama. Oke, ya. tunjukkan Bang. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Aduh, suaramu bro. Makasih Kani. Coba kau bisukan dulu. Ya, kamu perbaiki dulu perangkatmu perbaiki dulu. Saya bacakan ya teman-teman ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Ini sesuatu yang kontra ini. Ini mengenai bagaimana Muhammad memperlakukan seseorang. Kalau ada orang-orang yang dirinya serba cukup, nah Muhammad melayani, sikap Muhammad. Bahkan di dalam surat Al-Mujadalah tadi, jika mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Nabi, harus membayar dulu sedekah, sodako. Infak sodako kepada Muhammad. Jelas itu ayatnya. Jadi nggak mungkin kalau mau bertemu dengan Muhammad, kalau tidak pegang duit. Gimana? Loh, zaman sekarang teman-teman jangan salah. Ada banyak ulama-ulama, ada banyak pastor-pastor, pemuka-pemuka agama yang seperti Muhammad kelakuannya. Pak Ustadz, ya, saya mau bertanya Pak Ustadz, saya mau berkonsultasi Pak Ustadz. Ini siapa ya? Ini Bapak Pak Ustadz, Bapak Ahmadi. Yang tinggalnya di mana ya? Yang tinggalnya di pinggir kali Pak Ustadz. Oh, saya sibuk. Karena dia tahu, ini nggak ada duitnya. Tetapi kalau yang telepon adalah para pejabat, ya, Pak Ustadz, saya baru korupsi 3 miliar Pak Ustadz. Oh, gimana? Bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya akan masuk surga Pak Ustadz? Asal mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Ada seperti itu. Pastor-pastor juga oknum-oknum ya. Pastor-pastor pemuka-pemuka agama Kristen juga ada seperti itu ada. Ya, Pak Pendeta, ya siapa ya ini ya? Ini jemaat Pak Pendeta siapa ya? Tinggal di mana? Tinggal di pinggir kali. Lagi sibuk. Banyak yang seperti itu teman-teman ya. Ini sangat bertolak belakang dengan Tuhan Yesus kita. Sangat bertolak belakang. Tahu nggak teman-teman? Tuhan Yesus sangat peduli dengan orang-orang miskin. Orang-orang yang terlantar, terpinggirkan. Orang-orang kelas 2, kelas menengah ke bawah.
Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara dengan ahli-ahli Farisi, orang-orang berduit, hei kamu, ditunjuk-tunjuk. Karena apa? Karena memang itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Iya, coba kalau kalian nonton film-film ya, kalau kalian baca Injil, bagaimana perlakuan Tuhan Yesus kepada orang-orang munafik itu. Para pencuri ini, para pencuri di rumah Tuhan. Itu yang dikritik. Mereka bikin bisnis itu di bait Tuhan. Mereka merubah bait Tuhan itu jadi ajang jual beli. Pemuka-pemuka dari dulu, penyakit dari dulu itu seperti itu. Sampai hari ini. Ya. Di dalam gereja pun bagaimana terjadi dulu waktu zaman sebelum Martin Luther melakukan pemberontakan. Mereka menjual itu surat surat apa namanya? Masuk surga itu. Makanya berubah itu, makanya keluar satu gerakan yang dipimpin oleh Bapak Martin Luther. Karena itu penjualan surat itu, surat masuk surga. Iya. Makanya Martin Luther melakukan gebrakan. Karena memang seperti itu, teman-teman. Ya, indulgensi. Jadi teman-teman sekalian, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan para pemuka-pemuka agama Yahudi, yang Tuhan Yesus tahu, makasih Bang Tobias, mereka mata duitan. Mereka membebankan beban berat kepada rakyat dan mereka sendiri tidak mau memikulnya. Makanya dikatakan mereka itu seperti kubur. Yang di luar nampak bagus, pakai sorban. Besar-besar sampai sebesar kelapa. Sorbannya muter, gede, ya kan? Dikatakan, hai kamu orang-orang munafik. Kamu berpakaian panjang, jubah-jubah panjang, sorban-sorban. Kamu berdoa di pinggir-pinggir jalan. Itu kata Tuhan Yesus, dikritik keras. Itulah kenapa teman-teman, bedanya seorang pemberita kebenaran dengan seseorang yang upahan. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan dirinya sebagai penggembala yang sejati. Dia penggembala yang sejati, dia bukan seorang upahan. Seperti itu. Ya, jadi makanya teman-teman, saya memberitahukan kepada kalian ini, terutama kepada orang-orang muslim. Baca Injil itu, buka Injil itu, baca. Siapa sih sosok Yesus nih? Baca. Begitu. Kalau buka sendiri, beli saja. Nggak usah beli, sekarang udah zaman internet. Download aja Bible, Alkitab. Ngapain capek-capek beli atau pengadaan musab seperti Uncu PI, Pak, modus aja. Zaman sekarang itu sudah zamannya paperless. Sudah zaman tanpa kertas, cinta lingkungan. Nah, ya. Biar nggak kau tebangin terus pohon itu, begitu ya. Nggak perlu sekarang pengadaan musab-musab seperti Uncu PI, modusnya Uncu PI aja. Jadi sekarang tinggal nginstal saja. Kalian punya HP, install saja di situ. Alkitab online, baca. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi para ulama-ulama seperti itu. Nah sekarang banyak sekali, ini terutama kepada orang-orang muslim nih, karena banyak orang-orang muslim ini yang awam-awam. Asal sudah dilihat sorban bergulung di kepalanya, Habib, cium tangan Habib. Maka mulailah Habib mendongeng, mulailah Habib menjual sesuatu, menjual terahnya. Terah itu maksudnya garis keturunannya. Bahwasanya turunan Nabi itu adalah orang-orang yang suci. Seburuk-buruknya Habib, sejahat-jahatnya Habib lebih baik ketimbang ulama yang soleh. Habis orang Islam dikerjain sama Habib. Itulah yang dikritik oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus dari zaman dulu kala. Karena banyak pemuka-pemuka agama yang merampok. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman sekalian, ini saya katakan seperti ini, supaya apa? Supaya kalian yang muslim-muslim ini mengingat kembali apa pesan-pesan yang disampaikan kepada kalian. Kalian itu disuruh beriman kepada Injil. Tapi kalian tidak percaya. Buka Quran kalian, baca. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi orang Islam tidak percaya dengan itu. Orang Islam malah membaca kitab-kitab yang sesudah Al-Quran, yaitu kitab karangan-karangan para Habib.
Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam cium-cium kuburan-kuburan turunan-turunan Nabi. Mengambil berkah dari turunan Nabi. Iya. Ketika kalian membaca kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama, maka kalian akan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Mencium batu ke Arab. Coba, buka Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran perintah untuk mencium batu ke Arab, saya Edis TV terjun dari Monas. Gak ada. Gak ada di dalam Al-Quran perintah naik haji ke Mekah. Gak ada. Gak ada di dalam Al-Quran perintah nyium batu. Gak ada. Yang ada di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi orang Islam tidak percaya. Karena ulamanya bilang, baca saja huruf-huruf Arab itu nanti dapat pahala. Artinya tidak usah diperdulikan, yang penting kamu dapat pahala masuk surga. Makanya pagi-pagi mereka akan melipat kakinya di dalam masjid, lalu pakai toa. Amin. Artinya tidak ada. Saya ini mengatakan sesuatu yang keras seperti ini, maksud saya baik, teman-teman ya, yang muslim-muslim. Coba. Sudah seberapa jauhnya kalian terperosok di dalam kesesatan? Kalian malah mengkultuskan orang-orang yang mengatakan dirinya turunan Nabi. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian. Muhammad bukan bapak dari kalian. Nah, gimana? Cek surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwasanya Muhammad itu adalah kakek buyut saya, udah pasti dia bohong. Dan mereka sekarang ini sedang menjual Muhammad dengan mengatakan mereka adalah turunan Nabi. Jadi kalau kamu minum dari bekas congornya, kamu akan mendapatkan barokah. Kalau kamu minum bekas air cucian kakinya, kamu dapat barokah. Teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu, bagaimana umat muslim mengkultuskan Muhammad dan keturunannya, itu terungkap di dalam sini. Nih, saya tunjukkan ya. Bagaimana bagaimana mereka mengkultuskan Muhammad dan turunannya, ya? Nih. Kultusan Nabi Muhammad, hukumnya wajib orang yang beriman mengaku dirinya Islam harus mengkultuskan Nabi Muhammad, mengkultuskan keluarga Nabi Muhammad. Ya, kultuskan Nabi Muhammad, kultuskan Nabi Muhammad. Setinggi-tingginya kemuliaan Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad, kultuskan setinggi-tingginya Nabi Muhammad. Itu tidak berdosa dan tidak hukumnya haram. Bagaimana dihukumkan haram? Dan musalama mengingat air kencingnya Nabi Muhammad. Yang pertama mengkultuskan Nabi Muhammad, Allah Jalla Billah. Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengkultuskan Nabi Muhammad. Keringat Nabi wangi, sahabat rebutan ludah Nabi. Jadi segera berangkatlah kalian untuk menuju cahaya dan kebenaran, yaitu di dalam Injil, ya. Ayo, silakan kita membuka diskusi kembali. Bagi yang muslim-muslim, saya berikan kesempatan kepada kalian. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Naura Akila Kamilah. Silakan Naura. Waduh, ya. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Jangan terlalu dekat-dekat Bang. Jangan terlalu dekat-dekat Bang, bibirnya. Nanti ada yang terpesona loh. Nanti perempuan-perempuan pada bernyanyi, terpesona ku pada pandangan pertama. Silakan. Silakan. Naura Akila, apa yang mau Anda sampaikan? Mengenai surah Abasa. Surat Abasa? Abasa wa tawalla tadi? Itu ada asbabun nuzulnya.
Oke, benarkah di situ Muhammad berwajah masam? Benar-benar. Oke, dia berwajah masam karena ada seorang buta datang kepadanya, betul? Iya. Sementara kalau pembesar-pembesar Quraisy, tenang. Sementara kalau pembesar-pembesar Quraisy yang datang kepada Muhammad, orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu orang-orang kaya, Muhammad segera melayaninya, betul? Enggak betul. Enggak betul. Lalu kenapa Muhammad ditegur? Kenapa Muhammad ditegur di situ? Itu teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad karena sikapnya yang terpaling dan bermuka asam terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi. Iya, tahu saya. Tetapi dia langsung melayani kalau ada berbicara dengan tokoh pembesar kaum musyrik seperti Abu Jahal. Dengan dia langsung melayani, betul? Iya. Dia langsung melayani, betul? Iya, kenapa Muhammad langsung melayaninya? Itu melayani Abu Jahal dan bin Rabi'ah. Iya, kenapa Muhammad melayani mereka tetapi tidak melayani orang buta? Kenapa? Nah, ini kan teguran dari Allah. Di tengah percakapan penting itu datanglah. Iya, yang saya tanya apa sebabnya Muhammad membeda-bedakan? Karena Nabi terlalu fokus berbicara sama Abu Jahal untuk mengajak Abu Jahal masuk Islam. Iya, kenapa dia fokusnya kepada Abu Jahal, kepada pembesar Quraisy, kepada orang-orang kaya, sementara orang miskin dicuekin. Bahkan mukanya sepet. Kayak orang miskin. Astagfirullah. Memang susah ngomong sama mereka ini, teman-teman. Di situ dikatakan enggak? Tetapi mengenai orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya di situ harta. Kenapa Muhammad justru dia fokusnya kepada orang-orang yang berduit itu, kenapa? Karena kalau mereka masuk Islam, duitnya pasti keluar, duitnya. Kalau orang miskin yang masuk Islam tidak ada duitnya. Aduh, susah bener sih. Kalau pembesar-pembesar Quraisy yang masuk Islam, maka Muhammad dapat pengaruh. Ekspansinya cepat, biaya ada. Sementara kalau yang mau masuk Islam orang-orang miskin, nggak ngaruh apa-apa. Susah ngomong sama mereka ini. IQ 78. Jika kamu tidak mampu membuatnya, tidak akan mampu membuatnya, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, satu surah yang semisal dengannya, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika mau orang-orang yang benar. Oke, berarti tantangan membuat surat. Tidak akan mampu membuatnya, takutlah pada tantangan membuat surat yang bahan bakarnya manusia dan orang-orang kafir. Tantangan membuat surat semisal Al-Quran itu sudah dilakukan oleh umat muslim sendiri. Namanya siapa? Namanya Bukhari. Bisa nggak? Kamu berkata kepada saya, jikalau memang kamu mampu untuk menandingi Al-Quran ini, maka buatlah ayat yang semisal Al-Quran. Betul? Betul? Ayat yang semisal Al-Quran itu, bahkan lebih canggih daripada Al-Quran, sudah dibuat oleh orang muslim sendiri. Namanya Bukhari. Bisa enggak? Bisa enggak? Pasti enggak bisa. Ya, tidur di bawah sana udah dibilang bisa. Nampaknya tema itu bagus kita angkat ya teman-teman ya. Ini tema yang bagus nih. Tantangan membuat surat. Sebentar ya, mana sih? Aduh, itu sudah pernah kita bahas teman-teman ya. Tantangan membuat, nah ini. Tantangan membuat yang semisal Al-Quran sudah dilakukan oleh Muslim, oleh Bukhari, dan Muslim tepuk tangan. Nggak percaya. Oke, silakan. Kita kasih naik ada Yamin Al-Meresi. Yamin Al-Meresi. Silakan, Yamin. Yamin, nyalakan kamera Anda. Oke, saya tanya dulu Bang Yamin, apakah Anda seorang Muslim? Oh, iya, betul. Oke. Betul nggak itu Bang? Bahwasanya Al-Quran membuat tantangan
untuk membuat yang semisal Al-Quran? Betul. Di Quran surat berapa itu? Nah, saya nggak hafal ya. Nggak hafal. Baik, kita tunjukkan. Saya tunjukkan ayatnya. Bentar. Boleh saya minum? Boleh, silakan. Ada Al-Quran di situ, Bang ya? Ada. Bentar. Itu ada di dalam Al-Quran surat yang ke... Bentar ya. Sabar ya, Bang ya. Nanti ada. Sebentar ya. Teman-teman bisa bantu saya menemukan ayat itu, teman-teman? Tantangan untuk membuat surat Al-Quran itu? Saya lupa ayatnya. Saya nggak hafal. Bentar ya. Yoi. Sama-sama Bang, saya juga nggak hafal itu. Ini karena bukan tema hari ini sebenarnya. Tema hari ini bukan itu, jadi belum saya persiapkan. Saya lupa-lupa. Oke, yang jelas intinya, di dalam Al-Quran ada sebuah tantangan untuk membuat yang seperti Al-Quran. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya oleh Bukhari. Oh ya? Ya. Di dalam Al-Quran ada nggak bagaimana tata cara berwudu? Bagaimana tata cara sholat? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada malah di dalam hadis Bukhari, betul? Iya. Jadi mana yang lebih hebat? Bukhari atau Al-Quran? Al-Quran. Mana yang lebih lengkap? Yang melengkapi hadis. Iya, berarti yang lebih lengkap mana? Ya kan yang paling... Enggak, yang paling tinggi hukum kan Al-Quran. Al-Quran diterangkan oleh hadis. Lebih tinggi Al-Quran? Hukumnya. Yakin? Loh, undang-undang yang paling tinggi itu kan Al-Quran. Oke, baik. Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Pegang omongan ya. Hukum untuk menentukan hukum. Oke. Al-Quran dulu. Baik. Kalau nggak ada cari di hadis. Baik. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, apa dikatakan? Wahai orang-orang yang beriman, katakanlah atau ucapkanlah perkataan yang benar, betul? Terus? Sementara di dalam hadis, Muhammad membolehkan untuk mengucapkan yang tidak benar, berdusta, betul? Gimana? Maksudnya berdusta kayak mana? Di dalam hadis, Muhammad membolehkan berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah seorang suami yang berdusta kepada istrinya. Oh, boleh. Boleh kan? Nah, sementara di dalam Al-Quran dikatakan disuruh mengucapkan perkataan yang benar, betul? Betul. Nah, terus gimana itu hukumnya? Ya, boleh kita berdusta untuk menyenangkan hati perempuan. Karena perempuan itu... Contoh Ustadz Abdul Somad pergi ke Pekanbaru. Di Pekanbaru, Abdul Somad menikah lagi. Lalu ngomong sama istrinya yang pertama, bahwasanya dia tidak menikah lagi. Tetapi sebenarnya dia menikah lagi. Karena kalau dia ngomong jujur, nanti piring-piring berterbangan. Gitu kan? Makanya dia berkata, wahai istriku, aku tidak menikah lagi. Padahal sesungguhnya dia menikah lagi. Boleh bohong seperti itu? Oh, boleh. Boleh. Inilah agama Islam, saudara-saudara. Padahal di dalam Al-Quran, kalau jujur pasti nggak diberi izin. Iya, makanya saya bilang, padahal di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, surat Al-Ahzab ayat 70. Sebentar, saya tunjukkan ya. Al-Ahzab 70. Al-Ahzab 70. Jadi umat muslim ini, teman-teman, mereka percaya kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Makanya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Itulah yang membuat umat muslim itu tersesat sedalam-dalamnya. Nih, saya balikin kamera saya. Nih, apa kata Al-Quran?
Sebentar, Bang. Apa kata Al-Quran? Surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Betul? Betul. Ketika Anda nikah lagi, terus ngomong sama istri bahwa Anda tidak nikah lagi, apakah Anda mengatakan perkataan yang benar? Itu perkataan bohong. Ya, berarti benar atau tidak perkataan itu? Ya kalau jujur yang nggak dibolehkan lah, kayak mana? Iya, berarti mengucapkan yang tidak benar, betul? Iya. Nah, sedangkan perkataan tidak benar itu menurut Al-Quran boleh atau tidak? Dalam 3 hal boleh. Boleh. Makanya saya bilang teman-teman, umat muslim itu telah membuat tandingan yang semisal Al-Quran. Ya, bahkan malah lebih sakti itu tadi. Katanya Al-Quran lebih tinggi. Tapi prakteknya di lapangan Al-Quran lebih rendah. Makanya saya bilang, Bang, saya di sini membawa pencerahan kepada kaum muslimin yang sudah digoblok-goblokin sama ulamanya. Contoh suami berbohong pada istri itu nggak pas contohnya. Contoh yang ringan-ringan saja. Anda tadi kan sudah mengiyakan saya, betul tidak? Tapi contoh yang Anda beri itu kurang pas. Saya bilang Oke, sekarang begini. Kalau Agim menikah lagi atau Ahmad Dhani menikah lagi, kalau dia jujur, pasti nanti akan terjadi perang dunia ketiga. Nah, daripada terjadi perang dunia ketiga, maka untuk ridho, maka suami boleh bohong, kata Muhammad, betul? Contohnya kurang tepat Anda itu. Berbohong terhadap istri bukan begitu contohnya. Tadi katanya begitu. Sekarang bukan begitu. Yaudah, gimana contoh berbohong kepada istri? Contoh yang tepat gimana? Misal begini. Seorang suami mencari nafkah ya. Karena tanggung jawabnya besar terhadap istri dan anak. Apa yang terjadi misalnya, dia seorang di kantoran misalkan. Dia dimarah dengan bosnya, dia konflik dengan teman-temannya. Dia tidak akan cerita. Kalaupun istrinya berkata, itu gimana teman kerjamu ini? Oh baik, ini. Kalau dia jujur, itu akan menyakiti hati seorang istri. Karena beban seorang suami. Udah, tidur aja sana di bawah sana. Ngarang bebas aja. Aduh, sulitnya orang muslim ini. Teman-teman, kalau kita itu jujur, sebenarnya diskusi kita ini tidak perlu lama dan berbelat-belit loh. Ya, ini sudah diakui oleh para ulama. Boleh berdusta itu boleh, ya. Bentar. Islam itu boleh berdusta, boleh berbohong. Sebentar ya, dengarkan. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, kawin lagi mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, maringono endi lulusan siji. Ulang. Bentar ya, ulang. Bahkan kata Nabi ada 3 hal yang kita nggak boleh jujur. 1, strategi perang. Kedua, bohong yang dibolehkan itu adalah bohong untuk mendamaikan 2 orang mukmin yang saling menyakiti. Yang ketiga, berbohongnya suami istri tentang masa lalu mereka setelah menikah. Itu hanya boleh dari 3 hal. 1, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, enggak susah itu. Kan kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, maringono endi lulusan siji di siji punya sinang istrinya dibohongi, tidak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Jangan munafik teman-teman. Boleh berbohong dalam agama Islam itu. Tapi itu yang ngajarin bukan Al-Quran. Yang mengajarin itu adalah kitab-kitab karangan ulama dengan membawa-bawa Muhammad di dalamnya. Padahal Muhammad berkata apa? Barang siapa yang mengada-adakan perkataan dengan menisbatkannya kepadaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nonton bioskop lo di neraka lo. Itu teman-teman. Jadi yang muslim-muslim ya, Al-Quran memerintahkan berimanlah kalian kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi para ulama kalian meracun kalian dengan menyuruh kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kalau ada di dalam Al-Quran perintah untuk mengimani kitab yang sesudah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya. Ayo, silakan. Habib
Al-Syur. Silakan, Habib Al-Syur. Ya, silakan Habib Al-Syur. Nyalakan kamera Anda. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Habib. Silakan nyalakan kamera. Habib ini turunan Nabi nih, turunan Nabi nih. Silakan. Saya nggak usah lagi bahas-bahas. Nyalakan kamera dulu Habib. Habib, nyalakan kamera dulu. Halo? Iya, nggak usah lagi dibahas-bahas itu Bang Edi. Macet. Inilah, nggak usah itu dibahas-bahas. Coba gini, coba kamu ngomong sama ini. Sebentar nih, biar saya tunjukin dulu sama kamu. Saya hanya mereaksi orang-orang Islam saja, Bang, yang ngomongin agama Kristen. Anda tahu ini siapa? Tahu nggak siapa orang ini? Ya. Siapa namanya? Donditan. Dondi. Apa di kaosnya tulisannya? Jesus, ya kan? Dengan membawa-bawa nama Yesus, memberitakan Islam. Jesus, tulisannya PBUH. Kepanjangannya peace be upon him. Bang, tahu nggak Bang? Di sini, di tempat saya ini juga, ketika orang Muslim kayak gini, Jesus PBUH, peace be upon him. Ditulis juga Muhammad PBUH. Tapi Muhammad bukan peace be upon him. Police maksudnya Bang, police be upon him. Yang artinya Muhammad semoga polisi datang kepadanya. Ini akibat apa? Akibat kalian itu yang gak sopan sama Tuhan Yesus. Sebenarnya begini loh, kelakuan kalian itu yang begitu liar. Coba kalian itu tidak repot ngurusin agama orang. Gak mungkin Bang, orang-orang itu akan nanggapin kalian. Karena orang Muslim itu banyak yang membawa-bawa nama Yesus. Ditulislah Yesus PBUH, peace be upon him. Dibalaslah sama orang Kristen. Muhammad PBUH, Muhammad please be upon him. Jadi jangan begitu Bang. Coba Anda ngomong itu sama saudara Anda dulu, sama yang muslim-muslim. Wahai umat muslim, marilah kita itu jangan mengganggu agama orang. Gitu. Coba bisa nggak Anda bilang sama ustadz-ustadz kalian untuk berhenti bahas-bahasin Kristen? Ya nanti dicoba dulu lah. Iya, mari kita sepakat. Ayo kita sepakat yuk. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Gitu. Selama kalian masih ngebahasin Kristen terus, ya selama ini juga saya bahasin Islam terus. Ayo, bisa nggak kamu ucapkan itu kepada saudara-saudaramu yang Muslim? Ya, itu dulu. Jangan ngomong ke saya dulu. Sama Muslim dulu ngomong begitu. Hentikan. Jangan. Kadang-kadang mereka ini menyusup teman-teman. Kalau Kristen ngomongin Islam, bilang, ayo kita jaga toleransi. Jangan ngomongin Islam. Kalian ngomong gitu ya, itu tugas kalian. Nah, nanti ada lagi, dibikin tugas yang lain. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, kalian bilang, itu dakwah. Kadang-kadang mereka begitu, itu triknya mereka teman-teman, triknya. Itu intrik mereka. Jadi janganlah kita seperti itu teman-teman. Kalau kalian Muslim, kenapa sih kalian tidak mencukupkan diri dengan agama kalian itu? Coba, bisa nggak? Kalau kalian ngundang Zakir Naik ke Indonesia, bahas Kristen, Allahu Akbar. Kalian bilang begitu. Tapi giliran, kalau orang Kristen yang bahas Islam, teriak penjorokan. Ini tidak adil teman-teman. Saya ingin menyuarakan keadilan. Kalau kamu Muslim, ini sekarang nih, mereka lagi buat hari 25 Desember, mereka mau bikin hari mualaf sedunia. Itu kan sebenarnya udah cari-cari perkara. Setiap tanggal 25 Desember, yang sibuk orang Islam, mereka sibuk. Bahkan mereka pasang-pasang banner begini nih. Ya, saya tunjukin sama kalian nih. Ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana orang-orang Islam setiap hari Natal sibuk cari perkara. Kalau dulu mereka cari perkara, mengatakan bahwasanya Yesus seorang Muslim. Sekarang mereka sibuk cari perkara mengatakan 25 Desember hari mualaf. Lihat nih. Kalian lihat ini? Apa tulisannya ini? I love Jesus because Jesus is Muslim brother. Yesus itu Muslim brother Muslim. Nih, apa di sini dikatakan nih?
tidak merayakan Natal, Tahun Baru Masehi, tidak mengikuti ibadahnya, penyembah selain Allah, mencintai Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Toleransi nih, saya Muslim, saya cinta Yesus karena saya ini mereka ini. Usil, selalu usil. Kalau dijawab penistaan agama. Jadi seperti itu ya. Ini forum itu ada sejarahnya. Ini forum bukan asal muncul gitu aja, nggak ada asap, nggak ada petir. Forum ini muncul akibat daripada orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Ketika saya tanggapi, kalian malah marah-marah. Begitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Marilah kita saling dewasa ya. Kalau kalian boleh bahas agama Kristen, maka saya juga boleh bahas agama Islam. Tapi ingat, tidak boleh di sini fitnah. Tidak boleh di sini mengeluarkan statement-statement yang nggak ada dasarnya. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mengundang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.